Pembahasan untuk kali ini adalah cinta dan perasaannya, ya. Di sini saya menggunakan dua oracle, bukan tarotnya, yaitu Wisdom Oracle dan juga Secret of the Ancestor. Nah, jadi nanti kita akan mendapatkan pesan apa yang kita dapatkan dari para leluhur kita, ya. Masalah soal pasangan-pasangan kita, ya, seperti itu, yang percaya, ya. Oke, saya menggunakan dua ini, ya. Perasaan para pasangan masing-masing itu seperti apa sebenarnya, ya. Oke, sudah ada yang jatuh satu. Oke, saya baca dulu dan nanti saya coba untuk mengklarifikasi dengan Secret Ancestor-nya sebagai mediator atau istilahnya apa ya? Orang yang menjadi penengah seperti itu. Oke, ada yang terbalik. Oke, dua. Ya, yang pertama saya singkirkan dulu. Nah, ini ada never ending story, mengisahkan bahwa kisah cintamu yang tak pernah bahagia, ya. Kisah cintamu yang tak pernah bahagia ini kenapa? Apakah ada orang kedua, orang ketiga, atau orang keempat dan seterusnya? Nah, kenapa kok bisa ada setiap tahun, bergantinya tahun yang berganti, kalian mendapatkan pasangan yang sama, ya, dengan masalah yang sama juga. Dan rencana-rencana kalian soal percintaan, mau menikah, mau nabung bersama, mau usaha bareng, tapi kenyataannya justru malah gagal di tengah jalan. Nah, apakah memang kamunya yang gak cocok sama dia, atau dia yang gak cocok sama kamu? Dan terbaca seperti ini. Pasanganmu ini memang terbacanya tipe orang yang egois, tipe orang yang keras kepala, dan juga tipe orang yang maunya dimengerti, ya. Dan di mata pasanganmu ini kamu itu tidak cukup, ya. Tetapi entah kenapa kamu merasa seperti masih mau berjuang meskipun ini melelahkan, ya. Dan kamu seperti enggan mau menjauh dari pasanganmu. Kamu masih memiliki sebuah optimistik di dalam dirimu bahwa kamu bisa melewati masa-masa sulit ini. Nah, kita lihat dari ancestornya mendapatkan nasihat apa, ya. Dari kartu ancestornya kamu mendapatkan nasihat apa? Apakah harus dilepaskan, bertahan dulu, atau kamu memang harus bisa memberikan dia waktu sejenak supaya dia bisa lebih tenang, ya. Oke, saya mengambil dari atas saja. Ini ada trickster, ya, atau ego and access. Nah, ternyata di sini kalian berdua sama-sama orang yang keras kepala, ya. Kalian maunya hura-hura, ya. Kalian inginnya bersama terus, ya. Maka itu pasanganmu terkadang juga ada rasa bosen. Bosen apa? Bosen dikekang, ya. Jadi permasalahan ini adalah lebih mengarah kepada sesuatu yang ingin memiliki ataupun dimiliki. Dengan kata lain, kamu punya pasangan tapi pasanganmu harus setia sama kamu terus. Bahkan dia nggak boleh bersosialisasi dengan kawan-kawannya, ya. Tapi di sisi lain, ternyata pasanganmu itu iri soal masalah materimu sendiri, ya. Jadi dengan kata lain, kenapa ada kata-kata never ending story? Maka itu kisahmu dan orang ini sepertinya akan kandas gitu, ya. Jadi selain sisi masalah iri satu sama lain, di sini juga terbacanya adalah begini. Ego kalian, ego itu lebih mengarah kepada memaksakan sesuatu, ya. Misalnya kamu pergi sama temanmu dan kamu membuat postingan sebuah story, dan ternyata cewekmu atau cowokmu melihat, dia merasa seperti giliran sama gue aja nggak mau, sama teman-teman mau. Nah, inilah yang membuat pasanganmu itu sebenarnya sudah bosan dengan kamu, dan dia juga sudah tahu kalau memang kamu itu tipe orang yang keras. Dia pun juga sama, dia tidak mau mengalah gitu. Jadi akhirnya adalah never ending story. Jadi kisah yang tidak akan ada ujungnya gitu. Jadi dengan kata lain, kamu dengan pasanganmu ini memang sudah tidak cocok. Perasaan dia juga merasa seperti kayak sudah mulai bosan dengan kamu, ya. Jadi tepatnya adalah untuk apa kalian masih bertahan, ya. Ini kisah yang dari kartu pertama. Kita lihat ada berapa kartu yang drop di sini, ya. Jadi
bisa kita lihat ya. Kalau memang tujuan kalian pacaran hanya untuk seks saja, di sini terbaca nih ya. Seks itu membosankan, seks dan uang jalan-jalan. Nah, seks, uang, jalan-jalan itu membosankan ya. Kartu pertama ini kisahnya cuma hanya seperti itu aja ya. Kamu mencintai fisiknya dia, kamu juga mencintai fisiknya dia. Jadi seolah-olah kamu takut kehilangan fisiknya dia. Itu. Jadi kalau pacaran ataupun berdekatan dengan seseorang hanya berdasarkan harta, seks dan keinginan, maka itu tidak akan langgeng, dipastikan, karena ini ada kata trickers ya, trickster, nah seperti itu. Oke, kita lihat ya. Di sini ada fork in the road. Nah, ini mengisahkan bahwa kamu bimbang, kamu bingung, tak putusin apa dilanjutin, dimaafin atau didiemin. Nah, gitu. Sudah tahu dan sudah jelas bahwa pacaranmu ini terlalu rumit ya. Pasanganmu ini rumit ya. Jadi dengan kata lain, kamu begini salah, begitu salah. Apa sih maunya? Kita lihat satu lagi oracle-nya. Ini dengan jelas banget ya. Apa sih yang dia mau? Apa sih yang dia mau di sini ya? Nggak usah terlalu bertele-tele ya. Saya langsung dada saja. Oke, apa sih yang dia mau? Yang dia mau adalah kebebasan tanpa ada aturan ya. Jadi dengan kata lain, ketika kamu dan dia bersama itu terkadang bahagia. Nah, bahagiamu itu ketika ada orang melihat kamu dan dia di tempat umum ya. Tapi kenyataannya kamu dan dia itu nggak cocok. Jadi seperti kayak terlalu banyak drama. Nah, gitu. Mungkin saja kamu tipe orang yang ingin dilihat orang, wah mesra, wah hebat, wah keren, nah seperti itu. Jadi dengan kata lain, kamu terlalu memaksakan diri supaya terlihat keren. Nah, maka itu sebetulnya kamu sama pasanganmu juga sudah tidak satu jalan yang sama. Ya, dia tahu kalau kamu tuh tipe orang yang terlalu banyak membuat aturan. Ya, ternyata aturan yang kamu buat kamu langgar sendiri. Dan kamu tipe orang yang tidak mau mengakui kesalahannya, bahwa kamu sendiri berselingkuh ya. Tetapi entah kenapa kamu ini sama pasanganmu itu karena mungkin dorongan dari teman, kamu merasa gengsi ya. Kamu udah dikatakan bahwa kamu itu cocok, serasi tapi kamu sebetulnya tidak merasa bahagia dalam situasi ini. Kamu hanya mengikuti apa omongan orang, tapi bukan apa omongan dari kata hatimu sendiri ya. Nah, mari kita lihat dari kartu oracle-nya apa yang sebaiknya diambil atau apa sih penyebab utamanya. Oke, saya ambil di atas ini ada Father God, Radical Truth ya, Radical Truth. Jadi memang kalian berdua ini sudah tahu masing-masing kejelekannya seperti apa ya, dan bahkan kamu menemukan bukti-bukti yang cukup mencengangkan masalah soal ini, masalah soal pacaran ini. Karena memang kalian berdua ini kan seperti kayak memaksakan diri supaya terlihat keren di depan umum. Tapi di belakang setelah kalian pulang masing-masing, maka kalian itu seringnya berantem ya. Jadi dengan kata lain, kalian terlalu memaksakan diri supaya terlihat hebat, terlihat keren, terlihat wah cantik, keren, dandanannya oke, tapi nggak tahu mentalnya bobrok. Nah, gitu. Father God, Radical Truth. Jadi banyak sekali orang-orang yang bercerita soal pasanganmu bahwa pasanganmu itu tipe orang yang tidak setia. Kamu menemukan bukti-buktinya. Nah, hal inilah yang membuat kalian menjadi tidak cocok. Yang ini sudah jelas kalau kamu nggak pernah bisa mendapatkan kisah cinta yang abadi, karena yang kamu cari adalah seks, uang, dan juga tampang. Nah, 3. Yang kedua, ini kenapa kalian sering berantem? Ternyata kamu ini memiliki circle pertemanan yang toxic ya, circle pertemanan yang fake, yang palsu ya, sehingga kalian itu termakan oleh omongan teman-teman. Jadi dengan kata lain, yang nomor 2 ini, kamu disetir atau kamu didukung oleh teman-teman yang palsu. Dan pada akhirnya kalian bingung sendiri ya, mau putus atau mau lanjut. Nah, ini ya. Oke, yang ketiga, simak baik-baik. Ini biasanya terjadi di lingkungan masing-masing ya. Jadi saya nggak mau basa-basi ya seperti ini. Oke, simak baik-baik, simak baik-baik. Saya mengambil kartunya, adakah yang langsung mental.
2 ya, oke. Yang di bawah dulu. Di sini ada co-create ya, simak ada co-create. Nah, jadi kisah cintamu di sini adalah memang bisa diperbaiki ya. Nah, tetapi yang di sini adalah parahnya adalah orang tua kalian masing-masing ini terlalu mengekang ya. Yang namanya pacaran terlalu mengekang itu nggak enak. Pacaran kok cuma di rumah doang, di depan rumah ya. Pacaran sama ngajak ponaan, pacaran ngajak adik lah, mendingan tak buang aja adik ya, ganggu gitu. Jadi co-create ini mengisahkan bahwa artinya kamu itu hanya dimanfaatkan saja ya. Kamu tidak pernah dicintai sama pasanganmu, tapi kamu cuma hanya dimanfaatkan saja. Oke, kita lihat kartu keduanya. Building block. Ternyata pasanganmu ini tidak pernah betul-betul menyayangi kamu. Dia hanya menyayangi kamu supaya dia ada teman. Jadi sejauh ini, selama ini kalian berpacaran itu seperti diawasi. Dan memang orang tuamu juga sudah memberikan sinyal bahwa kamu dan dia ini tidak cocok karena tidak ada restu dari orang tua. Nah, seperti itu. Jadi untuk kalian yang pacarannya terbentur sama restu orang tua, dengerin saja ya, dengerin saja. Karena ini memang akan terjadi. Jadi dengan kata lain, kamu jika masih melanjutkan hubungan ini, maka kamu sendiri yang akan merugi ya. Kamu sendiri yang akan, istilahnya itu apa ya, sengsara sendiri. Oke, kita lihat answer story seperti apa. Ya, simak baik-baik ya, nanti saya kasih kesimpulannya ya. Gria tarot berbeda dengan tarot yang lain ya, bertele-tele ya. Energi Gemini, energi embut ini loh, embutnya ditarik energi ini ya. Energi apa? Energi Gemini, energi Cancer. Cancer nanti ada babak di mana pembacaan soal astrologi. Ini untuk masalah perasaan dan cinta. Oke. Di sini ada The Patrick Unapologetic, bener tadi tak omong ya. Jadi dengan kata lain, pasanganmu ini tidak pernah mengakui kesalahannya kalau memang dia bersalah. Ya, jadi pesan dari orang tua itu alangkah baiknya didengarkan. Ya, kenapa begitu? Karena orang tuamu itu sudah tahu bahwa pasanganmu ini tidak akan baik buat kamu di depan. Ya, dari sejak awal dia berpacaran mengajak saudaranya. Kamu disuruh jemput, kamu disuruh datang ke rumahnya. Tapi kamu nggak pernah bisa memiliki quality time untuk bersama karena dia building block atau dia menutup jalannya. Nah, seperti itu. Karena memang kamu hanya dimanfaatkan saja. Supaya apa? Supaya kamu itu ada teman dan dia juga merasa kesepian ada teman, tapi dia tidak pernah merasakan cinta yang sejati dari kamu ya. Ini nafsu, seks, uang ya. Yang kedua, terlalu dipengaruhi oleh teman-teman yang toksik ya, circle gitu. Dan yang terakhir adalah ini, pacaran kok jadi obat nyamuk lah, menyedihkan ya, ibaratnya gitu. Oke, semoga bermanfaat. Kembali lagi bersama saya di Gria Tarot.